I am Jose Mourinho. I've coached the best clubs in the world. I've won the Italian, Portuguese, English and Spanish championships and the UEFA Champions League twice. I turned good players into great players and great teams into champions. I brought Chelsea their first Premier League in 50 years. Yes, it was special. Free kick, and they found a way through. Joe Cole, the quickest to react. Lampard with a chance. Is that the goal? Is that the goal? And Lampard can secure the championship here. Round the keeper. Chelsea are the champions. 50 years on, Jose Mourinho has shown the world that he is indeed the special one. Spesial menjadi kata yang sudah sangat melekat dengan nama Jose Mourinho. Jauh sebelum menjadi pelatih ternama, Mou sudah bekerja sama dengan sejumlah sosok tenar. Lalu ketika putuskan menjadi pelatih utama, kita semua tahu kalau tak butuh waktu lama baginya untuk buktikan kualitas. Salah satu momen paling dahsyat yang diciptakan Jose Mourinho sebagai pelatih tentu saat membawa tim sekelas FC Porto meraih gelar juara Eropa. Dengan dana pembelian pemain yang sangat minim, Mou berhasil memanfaatkan kualitas setiap pemain. Sadar akan kekuatan tim yang dimiliki, Mou juga berhasil menerapkan strategi yang pas, sehingga mudah bagi mereka untuk bisa meraih kemenangan. Ketika banyak yang mengatakan kalau kemenangan yang diraih FC Porto di ajang Eropa sebagai sebuah kebetulan, maka itu salah besar. Sebab kembali lagi, otak utama di balik kesuksesan yang sulit terulang itu adalah Jose Mourinho. Pria Portugal dengan tingkat kecerdasan luar biasa. Sosok elegan yang berhasil menciptakan strategi sempurna untuk bisa membawa timnya keluar sebagai juara. Meski seringkali bertindak arogan, Mou sama sekali tidak menyesal. Sebab dia memang merasa spesial dan atas apa yang menjadi pencapaiannya, orang-orang harus terpaksa mengakui kalau dirinya memang spesial. Saat membawa FC Porto meraih gelar juara Eropa sudah menjadi bukti sahih kehebatannya, maka hal itu cukup untuk membuat miliarder asal Rusia Roman Abramovich untuk membawanya ke Stamford Bridge. Abramovich yang baru saja mengambil kursi kekuasaan Chelsea dari Ken Bates datang dengan gelontoran dana besar. Ia rela melakukan cara apapun untuk bisa mendapatkan Jose Mourinho dan siap memberi dana berapapun kepada sang pelatih untuk membentuk skuad impiannya. Meski sempat terjadi perdebatan yang sangat ikonik, Mou akhirnya berhasil membuktikan kata-katanya sendiri. Dia berhasil menepati janji untuk membawa gelar juara ke lemari Piala Chelsea, sekaligus membawa perubahan besar yang nantinya akan mengubah sejarah tim tersebut. Jose Mourinho dan Chelsea pada akhirnya menjadi pasangan yang akan selalu diingat sampai kapanpun. Sebab bersama pelatih tersebut, Chelsea yang sebelumnya cuma menjadi tim yang tak benar-benar ditakuti lawan, menjadi sekumpulan pemain yang fasih melafalkan kemenangan sebagai rutinitas mingguan. 3 hari setelah Claudio Ranieri dipecat, nama Jose Mourinho langsung diumumkan sebagai manajer baru Chelsea. Mourinho merasa sangat diinginkan dan merasa sejalan dengan ambisi Abramovich yang menjadikan kemenangan sebagai sebuah keharusan. Kedatangan Mourinho saat itu dibalut dalam sebuah konferensi pers paling legendaris dalam sejarah. Ketika pertama kali datang ke Stamford Bridge, Mourinho menggambarkan sedikit karakternya kepada wartawan dan ambisi besarnya untuk mengubah sejarah Chelsea. Dia pun tak ragu untuk mengeluarkan kalimat tajam yang akan selalu diingat oleh siapapun. Tolong jangan panggil aku sombong, tapi aku juara Eropa dan aku pikir aku adalah orang yang spesial. Sejak saat itulah Jose Mourinho mendapat julukan sebagai The Special One. Pengakuan itu menimbulkan kehebohan di media Inggris karena sering diartikan sebagai klaim berani dari seorang Mourinho menjelang musim pertamanya melatih di Liga Primer Inggris. Akan tetapi, yang harus dipahami adalah itu merupakan label yang memang pantas ia dapatkan. Hal ini menyusul kecakapan taktis dan keterampilan manajerialnya yang sangat baik.
Bahkan ketika pertama kali memberikan pidato di depan para pemain Chelsea, kalimat yang dikeluarkan Mourinho tampak sangat membakar semangat dan tidak bertele-tele. Jose Mourinho menuntut para pemainnya agar patuh padanya jika ingin menjadi juara. Hal ini dikisahkan oleh William Gallas yang saat itu masih menjadi bagian dari Chelsea. Tak ada pemain yang mengenalnya ketika kami bertemu dengannya. Kami tahu dia menjuarai Liga Champions dengan Porto. Pertemuan pertama dengannya ketika di Stamford Bridge sebelum sesi latihan pertama. Ia mengatakan, aku hanya punya 3 pemain yang pernah juara Eropa. Claude Makelele juara, Ricardo Carvalho seorang juara, Paulo Ferreira seorang juara. Tak ada pemain lain yang pernah menjuarai gelar itu. Jika kamu ingin menjadi juara, kamu harus menurut padaku. Jika kamu ikut denganku, aku akan memberikanmu kesuksesan. Ucap Gallas menirukan kata-kata Mourinho. Selain William Gallas, bintang Chelsea lainnya yaitu Frank Lampard juga turut menyampaikan kebanggaannya saat pertama kali melihat pesona Jose Mourinho di Stamford Bridge. Menurut Lampard, Mourinho punya ciri khas seorang juara. Sang pelatih dianggap sangat percaya diri dan itu menjadi salah satu hal yang membuat Lampard yakin kalau Chelsea akan segera temui masa kejayaan. Lampard punya cerita panjang bersama Mourinho. Dalam wawancaranya, berkali-kali ia mengungkapkan bahwa Mourinho merupakan manajer yang mengubah garis besar takdir sepak bolanya. Baginya, Mourinho bukan hanya seorang manajer atau pelatih. Barangkali di matanya, Mourinho adalah seseorang yang pantas untuk disebutnya sebagai bapak di atas lapangan bola. Sebenarnya ini ungkapan yang lucu, sebab seperti yang kita tahu, Mourinho bukan sosok yang demikian. Semua pasti sepakat untuk mengatakan kalau Mourinho adalah sosok dengan mulut besar yang menyebalkan. Simaklah baik-baik konferensi pers sebelum atau sesudah laganya. Kalimat-kalimat ajaib kerap muncul di sana. Itu belum ditambah perang mulutnya dengan sejumlah manajer yang ia anggap sebagai saingan beratnya. Namun, Mourinho tak harus menjadi baik dulu di mata orang lain untuk bisa dianggap sebagai bapak yang baik bagi Lampard. Segala hal yang dilakukannya bersama Chelsea sudah cukup untuk membuat Lampard dan tentunya pemain lain kerap memberi hormat kepada Mourinho. Mourinho punya karakter yang kuat. Auranya benar-benar menyelimuti skuad. Spesialnya, mau tahu bagaimana cara membuat pemain yang jarang bermain, salah satunya Carlo Cudicini, tetap bisa nyaman di skuadnya. Dia berhasil mengubah mentalitas para pemain dengan mengajak mereka bersama-sama untuk maju. Jelas Cudicini. Setelah datang dengan keyakinan yang super penuh, hal yang dilakukan selanjutnya adalah memberikan daftar pemain incarannya. Saat itu, Mourinho juga tak lupa untuk meminta klub agar melepas pemain-pemain yang dianggap kurang berkontribusi dan tidak cocok dimasukkan ke dalam skema permainannya. Chelsea pun melepas nama-nama yang cukup familiar seperti Juan Sebastian Veron, Jimmy Floyd Hasselbaink, Emmanuel Petit, Jasper Grosjean, sampai Hernan Crespo. Lalu sebagai pengganti, Mourinho terbilang sangat jeli. Dia berhasil mendatangkan nama-nama berkualitas meski mulanya banyak diremehkan. Sebelumnya, nama Joe Cole, Damien Duff, Frank Lampard, dan Claude Makelele sudah lebih dulu mengisi daftar istimewa Chelsea. Lalu setelah dilakukan evaluasi, Mourinho resmi mendatangkan amunisi tambahan. Mereka adalah Peter Cech, Didier Drogba, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, dan Arjen Robben. Paulo Ferreira dan Ricardo Carvalho diangkut Mourinho dari FC Porto. Saat itu, sang pelatih juga membawa nama Thiago yang didatangkan dari Benfica. Sementara dalam perekrutan Arjen Robben mau berhasil membujuk sang pemain yang nyaris bergabung dengan Manchester United. Ya, Robben sejatinya nyaris bergabung dengan MU. Namun menurutnya, pelatih Sir Alex Ferguson menunjukkan sikap yang tidak menyenangkan terhadapnya. Fergie dianggap tidak benar-benar serius dalam merekrut Robben. Maka dalam kesempatan ini, Mourinho berhasil mengambil keuntungan dengan terus mendekati Robben. Melalui sebuah diskusi dan perbincangan mendalam, Robben akhirnya menerima tawaran yang diajukan Chelsea. Aku berbicara dengan Chelsea dan aku menyukai rencana mereka. Kami mengadakan satu pertemuan dan semuanya dilakukan dengan cukup cepat. Seandainya Manchester United menawariku kesempatan langsung setelah aku bertemu mereka, aku akan menandatangani kontrak di sana. Tetapi itu tidak terjadi dan aku tidak menyesal.
Aku kemudian merasa cocok dengan Chelsea. Mourinho adalah manajer yang baik dan dia memberiku banyak kepercayaan diri, kata Robben. Sementara dari Prancis, Mou berhasil membawa Peter Cech dan Didier Drogba. Mourinho memandang Cech sebagai kiper berkualitas di Rennes. Lalu dia memandang Drogba sebagai penyerang ganas yang akan menjelma menjadi sosok menakutkan jika dipoles dengan benar. Meski sempat mendapat pertentangan dari Abramovich soal transfer Drogba, Mou cuma bisa meyakinkan dengan kalimat bayar saja dan tak usah banyak bicara. Mendengar kalimat itu, klub langsung memberi dana sebesar 24 juta pounds untuk membawa Didier Drogba ke Stamford Bridge. Total, The Blues mengeluarkan dana belanja hingga lebih dari 90 juta pounds pada musim itu dengan hanya mendapat pemasukan dari penjualan pemain yang sebesar 2 juta pounds. Namun, pengeluaran yang telah dilakukan Roman Abramovich sama sekali tidak menyentuh kata kecewa. Yang ada, dana tersebut sukses disulap Mourinho menjadi sebuah sejarah besar bagi dirinya dan tentunya klub itu sendiri. Berada di bawah asuhan Jose Mourinho, Chelsea melewati musim 2004-2005 di kompetisi Inggris nyaris tanpa kendala berarti. Chelsea mencatatkan 4 kemenangan pertama sebelum ditahan imbang 2 kali oleh Aston Villa dan Spurs. Kemudian, mereka kembali meraih 2 kemenangan sebelum akhirnya menelan kekalahan melawan Manchester City. Perlu diketahui bahwa kekalahan yang diperoleh dari City pada pertandingan ke-9 menjadi yang pertama dan satu-satunya bagi Chelsea ketika itu. Sebab selebihnya, Chelsea melewati pertandingan di Liga Inggris tanpa tersentuh satupun kekalahan. Yang menarik, Mourinho sukses mengandaskan armada Sir Alex Ferguson dalam 2 pertemuan sekaligus. The Blues menang dengan skor 1-0 di Stamford Bridge lewat gol Eidur Gudjohnsen. Lalu ketika laga digelar di Old Trafford, Chelsea mampu mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Pada musim tersebut, satu-satunya tim yang tidak bisa dikalahkan Chelsea adalah Arsenal, yang pada musim sebelumnya sukses mencatat status Invincibles. Setelah melewati 34 pertandingan dan sampai pada giornata ke-35, Chelsea asuhan Jose Mourinho akhirnya memastikan gelar juara liga pertama mereka setelah 50 tahun lamanya. Sebagaimana diketahui, terakhir dan pertama kali mereka meraih gelar juara Liga Inggris adalah pada musim 1954-55. Pada pertandingan ke-35 melawan Bolton, Chelsea menang dengan skor 2-0. Kemenangan itu membuat mereka unggul 8 poin dari Arsenal yang duduk di peringkat kedua. Ketika seluruh pertandingan telah dilewati, Chelsea berhasil mencatat 95 poin. Menariknya, mereka juga hanya kebobolan 15 gol sepanjang musim, di mana itu jadi jumlah paling sedikit dari kontestan EPL lainnya. Buah dari catatan gemilang itu, rekrutan Mou dari Rennes, Peter Cech, mendapat penghargaan sarung tangan emas Premier League. Tak hanya di Liga Inggris, Chelsea juga jadi juara Piala Liga Inggris musim itu, mengalahkan Liverpool 3-2 dengan bantuan babak tambahan usai main imbang selama 90 menit. Namun sayangnya, di ajang Piala FA, Chelsea harus kalah 0-1 dari Newcastle United pada ronde kelima dan mengubur mimpi mereka untuk mendapatkan treble domestik. Kemudian kegagalan di laga besar lain adalah pertandingan semifinal Liga Champions melawan sesama tim asal Inggris, Liverpool. Namun meski gagal mendapat gelar Liga Champions di musim pertama Jose Mourinho menjabat, tak bisa dipungkiri bahwa musim 2004-2005 adalah awal mula kejayaan Chelsea di era sekarang ini. Ketika pertama kali membawa Chelsea juara di musim pertamanya, reputasi Mourinho langsung melesat tajam. Dia lantas dikenal sebagai manajer yang jago meracik strategi. Mourinho dengan cepat mengadaptasi taktik jeniusnya selama musim pertamanya di Stamford Bridge. Mulanya, dia ingin bermain dengan strategi 4-4-2 berlian dengan Frank Lampard bermain di belakang 2 striker, seperti yang dilakukan Deco di Porto. Namun Mourinho melihat tim asuhannya harus bermain lebih agresif untuk mendorong mereka mencetak lebih banyak gol. Ia kemudian memanfaatkan gelandang jangkar terbaik di dunia saat itu, Claude Makelele, untuk menjaga keseimbangan di sektor tengah. Makelele benar-benar membuat lini tengah Chelsea solid, sekalipun hanya dihuni 3 orang pemain. Pergantian strategi ini pun lantas memberikan buat Eidur Gudjohnsen atau Didier Drogba untuk bermain bersama, sekaligus memaksimalkan peran 2 sayap ganas, Damien Duff dan Arjen Robben. Di lini serang itu sendiri, nama Drogba benar-benar sukses membuktikan kejeniusan Mourinho.
Selain daripada gelar juara yang diberikan di musim pertamanya, Drogba turut berkontribusi besar dalam meraih gelar Liga Inggris yang dirindukan oleh jutaan fans Chelsea, di mana pemain asal Pantai Gading itu berhasil mencetak 16 gol dan 7 assist di semua kompetisi. Melalui skema tersebut, selain jadi tim dengan pertahanan terbaik, Chelsea juga terlihat garang di lini serang. Mereka sukses mencetak 107 gol di semua ajang ketika itu. Sistem permainan ini membuat Chelsea langsung ngebut di awal kompetisi. Mereka sangat sulit dikalahkan. Pelatih Arsenal, Arsene Wenger, bahkan dibuat terkagum-kagum dengan strategi pragmatis ala Jose Mourinho. Kamu bisa mengatakan bahwa sepak bola kami lebih menarik untuk ditonton, tetapi mereka bermain sangat efisien. Ketika bicara tentang taktik dan peran para pemain, satu sosok yang sangat membantu keberhasilan Mourinho di Chelsea adalah kontribusi yang diberikan oleh Frank Lampard. Boleh dibilang, Lampard menjadi pemain paling penting Mourinho saat itu. Dalam meracikan taktik Mourinho, Lampard sebenarnya tidak tampil sebagai pemain yang bergaya. Lampard bukan pemain yang dianugerahi pemain dengan visi oke seperti Paul Scholes. Ia tak tampil sebagai gelandang elegan dan flamboyan macam David Beckham. Ia bukan sosok gelandang liar yang begitu piawai mengelabui lawan. Bahkan sepintas ia terlihat seperti gelandang kaku seperti Steven Gerrard. Namun, ia berhasil menjadi sosok gelandang paling berbahaya, paling subur di Chelsea. Dari 59 laga yang dijalani, Frank Lampard bermain sebanyak 58 kali, di mana itu jadi yang terbanyak di antara pemain lain. Lampard juga jadi top skor tim, mencetak 13 gol di Liga Inggris dan 19 gol di semua ajang. Dalam Chelsea didikan Mourinho, Lampard ditempatkan tepat di belakang Didier Drogba dan Makelele. Bila Drogba mengemban tugas sebagai pencetak gol utama, maka Makelele kerap tampil sebagai sosok penyeimbang. Yang menjadi senjata Lampard adalah tendangannya yang keras. Ia memiliki timing lari yang oke, yang kerap mengantarkannya pada momentum untuk mencetak gol-gol krusial. Di tangan Mourinho, Lampard tak pernah bertugas sebagai otak serangan, tapi serangan itu sendiri, terutama dari lini tengah. Umpan-umpannya pun sebenarnya biasa saja, bukan umpan yang cantik atau lahir dari gerakan-gerakan akrobatis. Namun sekali lagi, dengan kehebatan khusus yang dimiliki, Lampard berulang kali menjadi senjata rahasia yang bisa dengan tiba-tiba melepas tembakan ke gawang lawan. Buah dari kejeniusan Super Frank, sebuah penghargaan pemain terbaik Liga Primer Inggris pun diberikan kepadanya. Terlepas dari taktik jitu yang dimainkan, Jose Mourinho juga menjadi sosok yang sangat hebat ketika memberi semangat kepada para pemain. Dia dikenal sebagai sosok pelatih yang bisa memaksa para pemain untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Selain itu, Mou juga tak ragu untuk meninggalkan pemain yang tidak disiplin. Mou sering memarahi pemainnya ketika gagal meraih kemenangan. Ini sempat terjadi ketika Chelsea ditahan imbang 2-2 oleh Arsenal pada Desember 2004. Ia marah besar karena merasa timnya unggul secara permainan, tapi harus dihukum 2 gol yang menurutnya tidak perlu terjadi. Aku membutuhkan hal yang lebih lagi dari apa yang kalian lakukan. Begitu kira-kira kalimat yang sering dilontarkan Jose Mourinho untuk melecut semangat para pemainnya. Maka dengan segala kontribusi dan perjuangan tersebut, sosok Jose Mourinho pantas dianugerahi penghargaan pelatih terbaik Liga Primer Inggris musim 2004-2005. Harus diakui pula bila peran Jose Mourinho telah berhasil mengubah sejarah Chelsea untuk selamanya. Dia resmi mematenkan status Chelsea sebagai tim raksasa yang bahkan tidak hanya bertaji di kompetisi lokal, namun juga Eropa. Mou telah membangun pondasi yang begitu kuat. Dia menanam akar kesuksesan di klub yang pada tahun-tahun berikutnya sukses ditumbuh kembangkan oleh para penerusnya. Jose Mourinho adalah orang yang pertama kali merevolusi segala hal di Chelsea dan mengubah cara berpikir kami semua, kata mantan kapten Chelsea, John Terry.